Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalamun ala rasulihi al-mustafa wa ala khatamihi al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wal mujahidin at-tahirin ila yawmi liqa'i rabbihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inni usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa wa qad khaba man dassa. Haitsu qala jalla jalaluhu fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال أيضا في آية أخرى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم وبلغه رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kehidupan kepada kita. Pemberian Allah kehidupan kepada kita bisa jadi dalam hal kita belum layak masuk surganya Allah, sehingga Allah berikan kehidupan supaya kita bisa mempersiapkan diri masuk surganya Allah. Atau kita ini pantas untuk masuk nerakanya Allah, Allah berikan kehidupan agar kita bertobat, istighfar, agar kita keluar dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita hargai hidup yang sesaat ini, yang singkat ini, dengan taat kepada Allah dan terus bermujahadah agar hidup dalam iman, wafat husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita di akhirat nanti dikumpulkan bersama hamba-hambanya yang saleh di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita masih merasakan sakit berarti kita hidup. Tapi kalau kita mampu merasakan sakitnya orang lain, berarti kita punya kehidupan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk memiliki kepekaan sosial atau kecerdasan sosial. Pada kesempatan di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di penghujung bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir, saya ingin menyampaikan paling tidak ada 5 kesadaran sosial yang harus kita bentuk dalam diri kita agar terbentuk ummatan yang baik, masyarakat yang baik. Yang pertama adalah dalam kehidupan sosial kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Al-Quran mengatakan walladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh surga, mereka-mereka yang punya hati yang cukup rendah. Mereka tidak menyombongkan dirinya di hadapan manusia dan dalam kehidupan ini. Sehingga Al-Quran menjelaskan surga itu disiapkan oleh Allah untuk mereka yang tidak ingin menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Tilka darul akhirah, itulah kehidupan akhirat. Naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu Allah berikan
kepada mereka-mereka yang tidak ingin menyombongkan diri dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Apa yang kita akan sombongkan? Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa dan kita menangis, dan kita pulang ke dunia dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Maka tidak pantas bagi seorang hamba Allah untuk menyombongkan dirinya di muka bumi ini. Dan etika sosial yang pertama itu adalah orang diharapkan untuk rendah hati. Tetangga yang rendah hati akan dicintai oleh tetangganya. Pimpinan yang rendah hati akan dicintai oleh anak buahnya. Orang kaya yang rendah hati akan dicintai oleh lingkungannya. Sahabat yang rendah hati akan dicintai oleh sahabatnya. Tidak ada orang yang suka dengan orang yang sombong. Bahkan orang sombong pun tidak suka dengan orang yang sombong. Oleh karena itu, karakter pertama dalam kecerdasan sosial kita adalah kita harus mampu menata hati kita agar selalu bisa tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merendah karena Allah, maka dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sombong di muka bumi ini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan sosial yang harus kita lakukan adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa mengatur orang bersikap apa kepada kita. Kita tidak bisa menstyle bicaranya orang. Kita tidak mampu mengatur kepribadiannya orang. Kata Al-Quran, agar terbentuk kehidupan sosial yang baik, kalau ada orang-orang yang jahat kepadamu, balas dia dengan perkataan yang baik. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tebarkan salam dimanapun engkau berada. Kepada teman tebarkan salam, kepada musuh tebarkan salam. Dan Islam adalah dinus salam, agama yang memberikan keselamatan. Orang Islam adalah orang yang penuh damai. Orang Islam adalah orang yang selamat saudaranya, tetangganya, orang lain dari kejahatan mulutnya, kejahatan tangannya, kejahatan pikirannya, dan kejahatan jari jemarinya di media sosial. Maka orang-orang yang cerdas secara sosial adalah mampu men-sharing, mampu mensaring sebelum dia menyebarkan apa yang dia mau sebarkan. Dia mampu berpikir jauh sebelum melakukan apapun, karena misinya adalah dinus salam. Dia harus menyebarkan salam dimanapun dia berada. Yang ketiga, di dalam Al-Quran mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Orang yang cerdas secara sosial adalah mereka yang mampu merasakan sakitnya orang lain dalam hatinya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau kita ingin dekat kepada Allah, hadirkan Allah dalam hati kita. Tapi kalau kita ingin dekat kepada sesama manusia, hadirkan orang lain di dalam hati kita. Kalau kita sakit disakiti, begitu juga orang lain sakit untuk disakiti. Kalau kita senang anak kita bisa sekolah, kalau kita senang orang tua kita bisa hidup bahagia, kalau kita senang keluarga kita bisa makan enak, demikian juga tetangga kita ingin senang mendapatkan apa yang kita dapatkan. Maka orang-orang yang memiliki kecerdasan sosial adalah man amara bisadaqatin. Dia peduli dengan orang-orang sekitarnya. Inilah yang disebut dengan dunia filantropi, dunia mencintai manusia sesama. Di dalam Islam formulasinya cukup jelas. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada hibah, ada wakaf. Semua adalah dunia yang diformulasikan oleh Islam agar orang mampu menghadirkan orang lain di dalam dirinya. Orang yang tak tergerak untuk membantu saudaranya adalah orang yang tak mampu menghadirkan orang dalam hatinya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, tidak peduli kepada anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin dan papa. Mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah orang-orang yang egois, yang tidak mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Maka kecerdasan sosial selanjutnya adalah mereka yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan orang lain. Apakah itu disumbangkan untuk lembaga pendidikan? Apakah disumbangkan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan?
Dan di negeri kita ini ada lembaga amil zakat dan ada badan amil zakat. Badan amil zakat adalah lembaga pemerintah, sementara lembaga amil zakat adalah lembaga zakat, sedekah dan infak yang dibentuk oleh masyarakat, dan keduanya dilindungi oleh konstitusi, oleh negara, dan apalagi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangunlah kecerdasan itu dengan melihat orang di sekitar kita. Jangan kita egois, jangan kita egois dengan diri kita. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kita memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya, bagikan kepada tetangga. Itu sindiran bagi Rasulullah, untuk dari Rasulullah kepada kita, agar kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, kata Al-Quran adalah orang-orang yang amar bima'ruf, orang-orang yang peduli dengan eksistensi kebenaran, orang yang peduli hanya untuk dirinya. Kalau saya sudah sholat, ya sudah. Kalau saya sudah mengaji, ya sudah. Maka orang itu tidak punya kecerdasan sosial. Agama ini adalah agama dakwah. Kalau kita masuk surga, bagaimana kita mampu untuk mengajak saudara kita juga masuk surga? Kita dilahirkan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita dilahirkan untuk menyelamatkan orang lain. Itulah karakter umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ingat Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, hidup kita di tengah-tengah masyarakat ibarat berada di sebuah kapal yang besar. Kalau ada orang yang melubangi kapal dari bawah, lalu orang yang melihat tidak mencegah, nanti air masuk di kapal itu, sedikit demi sedikit akan masuk ke dalam air. Begitu air menguasai kapal itu, maka kapal akan tenggelam. Begitu kapal tenggelam, yang tenggelam bukan hanya orang yang melubangi, tapi orang yang saleh yang berada di tengah-tengah kapal itu pun akan ikut tenggelam. Itulah pentingnya amal ma'ruf nahi mungkar. Orang yang memiliki kecerdasan sosial adalah mereka yang peduli dengan orang lain, baik dalam hal ma'ruf ataupun dalam hal mungkar. Yang terakhir, kata Al-Quran adalah islahin bainan nas, rekonsiliasi, kohesi sosial. Bagaimana kita mampu mendamaikan orang lain. Bahkan pentingnya perdamaian ini, Nabi SAW membenarkan orang yang berbohong untuk mendamaikan saudaranya, itu dibenarkan oleh agama. Itu pentingnya perdamaian, itu pentingnya mendamaikan dua orang yang berselisih. Kata Al-Quran, kalau ada dua orang yang berselisih di antara orang mukmin, fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Perselisihan individu, perselisihan komunal, maka itu sangat berbahaya bagi eksistensi kita sebagai masyarakat, sebagai ummah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat terbaik. Maka di bulan Ramadan yang mulia ini, saya mengajak kepada kita semua, terutama bagi diri saya sendiri, mari kita amalkan 5 kepedulian sosial dalam kehidupan kita ini. Mari kita rendah hati, insya Allah Allah meninggikan kita. Yang kedua, mari tebarkan damai dimanapun kita berada, apapun posisi kita, karena memang Islam adalah agama penuh damai. Yang ketiga, mari kita ketuk hati kita untuk peduli dengan orang di sekeliling kita. Keluarkanlah zakat, keluarkanlah infak dan sedekah, karena di balik harta kita ada hak orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita tidak keluarkan, neraka dunia dan neraka akhirat. Yang keempat, mari kita peduli dengan amal ma'ruf nahi mungkar, agar kita tidak tenggelam bersama orang-orang yang berbuat kejahatan. Yang kelima, islahin bainan nas, mari kita rekonsiliasi, mari kita membentuk kohesi sosial yang baik, sehingga kita mampu bersatu karena Allah. Di dunia kita bersama-sama, mudah-mudahan di akhirat nanti kita masuk surga secara bersama-sama. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, maka orang-orang yang bersama-sama di dunia ini dalam kebaikan nanti akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga bersama-sama. Di depannya ada Nabi Muhammad dan para sahabat, orang-orang saleh. Kita ini tidak apa-apalah di belakang, yang penting bisa masuk rombongan orang-orang saleh dan bisa masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan membentuk keberadaan kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah dan dicintai oleh orang-orang yang beriman, sekaligus dicintai oleh komunitas kemanusiaan, karena kita adalah muslim
yang menyelamatkan diri kita sekaligus menyelamatkan alam semesta. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wal i'tisami bihablillahil matin wa nahana 'an tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil 'alamin wa uswatan lil mu'minin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tamim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah fi hadha asy-syahr mubarak minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna ya Allah minal asqiya'i mardudin. Allahumma ja'alna mimman yanalu lailatal qadri. Allahumma ja'alna mimman yanalu lailatal qadri. Allahumma ja'alna mimman yanalu lailatal qadri bifadlika ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin wa ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah wallahu ya'lam ma tasna'un.